Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby di sini yang akan menceritakan kisah misteri pendaki gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Malam Satu Suro di Merbabu. Cerita ini kami ambil dari Twitter yang ditulis oleh Balakarsa. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Buat teman-teman yang ingin membaca ceritanya langsung, bisa kalian follow di @balakarsa. Dan tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Perkenalkan, nama saya Bila. Ini adalah pengalaman saya di Merbabu, tepatnya di bulan 8. Sebelum acara pendakian, saya diajak ke Merbabu. Ada tantangan tersendiri untuk menanjak, naik gunung di malam satu suro yang tepat di bulan 9. Saya sedikit ragu sebenarnya, karena saya cukup peka dengan hal-hal berbau mistis. Sebelum acara pendakian, jauh hari kami sudah ramai memperbincangkan acara ini di grup pendakian kami. Awalnya banyak yang mau ikut, tapi kemudian terpecah karena ada sebagian dari kami malah memutar haluan ke Gunung Lawu. Mohon maaf sebelumnya, cerita ini bukan untuk menakuti atau membuat pendaki gimana gitu, tapi sebatas sharing pengalaman. Adapun lokasi base camp dan lain-lain akan kami samarkan demi kenyamanan pendaki gunung ini. Selamat mendengarkan cerita horor. Malam ini adalah malam satu suro, malam yang cukup sakral di adat Jawa karena eksistensi bagi goib dan kasat mata. Saya mendaki bersama 3 rekan, yaitu Ricky, Lukman, dan Agus. Kami berkumpul di daerah K sesuai map yang sudah direncanakan. Dari daerah K, kami naik motor menuju BC yang berada di lereng Merbabu. Perjalanan begitu menyenangkan, senang, riang, gembira. Padahal waktu itu hampir bersamaan dengan fenomena Super Blue Blood Moon, kalau tidak salah. Menuju ke arah lereng gunung tersebut, kami menghadapi dengan tikungan tajam, turunan dan jalanan menukik yang sangat ekstrim karena sebagian tidak ada pembatas jalannya. Langsung berhadapan dengan jurang. "Bulannya gede banget ya, Bil," ucap Ricky kepadaku. "Iya bang, gede, bagus," jawabku. Bulan sangat mencolok pula besarnya, ditambah udara dingin pegunungan. Sungguh komposisi yang menegangkan sebenarnya. "Bang, tolong jalannya lebih cepat," ucapku sambil menyuruh. "Ada apa toh, Bil?" jawab si Ricky. "Pokoknya lebih cepat," ucapku sambil menutup muka. Ricky pun menuruti ucapanku, diiringi di belakang oleh Agus dan Lukman. Ricky masih bingung dengan permintaan saya, tapi Ricky paham jika saya bertingkah aneh, pasti ada sesuatu yang saya lihat. Ya, saya melihatnya. Sesosok perempuan berjubah putih dan berambut panjang di pinggir jalan. Perempuan itu melambaikan tangan. Bahkan melihatnya dari jauh, saya pun tidak ingin. Makanya saya menutup muka. Lambaian tangannya begitu lemah gemulai, serasa ingin meminta tumpangan kepada kami. Lupakanlah. Kami pun hampir sampai di dekat base camp. Tapi jalan masih 3 kilo lagi. Jalan dengan tanjakan super ekstrim harus kami hadapi. Di sana hanya terbentang teras siring, kebun di lereng gunung. Singkat cerita, sampailah kami di base camp dan sudah menjelang malam. Kami bergegas mendaftar.
Karena sistem online, kami juga was-was tidak dapat antrian untuk nanjak karena sepi ramai di sini. Setelah kami memarkir motor, tarif parkir sekitar 5.000 di sini. Kami melanjutkan naik menuju pos pendaftaran yang berada di atas. Tarif di sini 15.000 per orang. Itu pun harus booking online jika tak mau ngantri terlalu lama. Sebelum melanjutkan langkah kami diharuskan mengikuti briefing. Di antaranya 1. Cek perkap, tenda, matras, sleeping bag, senter jaket P3K, kompor dan alat masak, sepatu atau sandal gunung. Yang kedua, logistik, air minimal 3 botol besar. Dilarang keras membawa tisu basah. Briefing sudah dilakukan. Kami dihimbau berhati-hati dan diminta membawa sampah kami turun kembali. Tapi, penjaga pos tiba-tiba berisik kepada Ricky, dan saya sedikit mendengarkannya. Hati-hati yo, nek weruh apa wae, ojo digagas. Lanjut mlaku wae terus ojo suwi-suwi nek leren. Kata penjaga pos itu, hati-hati. Kalau lihat apa saja, jangan dihiraukan. Lanjut jalan terus, dan kalau istirahat jangan terlalu lama. Sontak Ricky langsung pucat dan agak merinding. Begitupun dengan saya. Saya lihat penjaga pos itu hanya tersenyum. Senyum penuh teka-teki. Senyum yang membuat merinding. Kami pun melangkah kaki di pijakan pertama di hutan merbabu. Gelap, sunyi, sepi. Hanya suara dahan dan serangga yang kentara. Formasi kami, Ricky leader, diikuti Agus, kemudian saya, dan paling belakang ada Lukman. Kami berjalan perlahan. Kami melewati bank sampah. Di sebelah sisi kanan dan sisi kiri adalah hutan belantara. "Luk, jangan tarik-tarik raincoverku toh, Luk," ucapku pada Lukman. Karena rasanya ada yang menarik tas saya dari belakang. "Ora yo, aku gak narik. Orang aku di sampingmu bawa trackball sama air mineral," jawab si Lukman. Benar saja, Lukman semua tangannya memegang trackball, tongkat bantu pendakian, dan air mineral. Saya pun diam saja, tidak membahas lagi. Tapi ada yang menarik raincoverku lagi dari belakang, dan tubuh terasa berat. Aku pun menoleh, perlahan-perlahan ke belakang, dan ada sosok yang menarik raincoverku. Perempuan berjubah putih, mukanya pucat, berambut panjang, tangannya membiru. "Astagfirullah," ucap batinku sedikit kaget. Aku berjalan dengan gemetar. Aku tundukkan kepala dan terus melangkah ke depan. Kami pun berjalan dengan trek naik turun, tapi masih sekiranya banyak landainya. Tak terasa 1 jam lebih kami berjalan, sampailah kami di pos 1. Dan berawal disinilah perjalanan malam berbintang berubah menjadi malam mencekam. Kami memutuskan istirahat sejenak di sini, sekedar minum dan menghela nafas. "Lok, jangan istirahat di pohon itu," ucapku kepada Lukman, karena saya merasa di situ tidak boleh untuk beristirahat. "Kenapa, Tobil?" jawab Lukman. "Pokoknya jangan di situ," ucapku lagi kepada Lukman. "Halah, gak apa-apa Bil dah," jawab Lukman dengan santainya. Aku pun kesal dan membiarkan Lukman beristirahat di pohon itu. Itu ada tenda di dekat pohon gede itu," ucap si Ricky sambil menunjuk ke arah tenda yang memang ada di dekat pohon besar itu. "Coba dicek aja, disapa, siapa tahu kita ditawari kopi atau apa," ucap si Agus sedikit tertawa. Ricky dan Agus pun mendekati tenda itu. "Mas, Mbak," ucap mereka berdua. Aneh, tidak ada yang menjawab, padahal ada 2 tenda di situ. "Coba didekati, dipanggil dari depan tendanya," ucapku. Mereka berdua pun memanggil lagi. "Mas, Mbak. Tidak ada sautan sama sekali.
Ricky pun membuka tenda tersebut dari depan. Dan ternyata ora ono sopo-sopo ning kene. Tidak ada siapa-siapa di sini, ucap si Ricky. Aku langsung merinding. Semua bulu kuduk terasa berdiri. Ditambah udara dingin. Dingin dengan hawa udara yang sama sekali tidak enak. Mistis, horor suasana di pos 1 ini. Aku pun melihat Lukman, karena dari tadi ikut bicara. Kulihat Lukman tertidur. Tapi di atas Lukman ada kain putih begitu panjang. Hampir saya melihat ke atas tak ada ujungnya. Dan seperti bergelantungan. Bawahnya seperti kepala dengan rambut panjang. Menempel di pohon ingin mendekati Lukman. Lukman, bangun ayo ikut, ucapku. Iyo Bil, jawab Lukman, langsung terbangun. Berdiri mendekati kami. Kulihat sosok itu langsung memandangku dengan kengerian. Kulihat sosok itu langsung memandangiku dengan kengerian dan senyum yang menakutkan. Ayo ikut, ajak Ricky. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Sekian jam kami berjalan. Kami terus saja diikuti dari belakang sosok perempuan berjubah putih. Sampailah di pos 2. Bang, kita bongkar tenda di sini aja ya, pinta aku kepada Ricky. Apa ndak kelamaan nanti kalau mau trek summit ke puncak? Ucap si Ricky sambil bertanya. Enggak, nanti aku bangunin jam 5 pagi deh, jawabku. Oh ya udah, jawab si Ricky lagi. Kami pun mendirikan tenda di pos 2, dekat pohon rimbun dan ilalang di belakang. Kami mendirikan tenda dengan posisi berhadap-hadapan. Sialnya, saya harus di tenda sendiri karena saya cewek sendiri dan yang lain tidak enak jika setenda dengan cewek. Bang, aku masa sendiri, aku takut, ucapku. Gak apa-apa Bil, masa saya harus nemenin? Ya ndak bisa lah, jawab si Ricky. Dan yang lain pun juga berkata sama dengan Ricky. Mereka tidak enak jika setenda berdua dengan cewek. Kemudian kami tidur di tenda masing-masing. Mereka di tenda bertiga dan saya sendirian. Udara kian menusuk. Mungkin saya rasa udara sudah mendekati minus derajat karena ingus tak hentinya keluar dari hidung dan embun pun sudah menjadi es. Saya putuskan untuk tidur. Saya pun tidur sendiri, menghadap ke kanan. Udara saya rasa menembus tenda, dingin, tapi lama-lama gerah, panas. Saya terbangun dan berbalik menghadap kiri, dan saya lihat sosok yang melotot dengan mata hitamnya, sosok dengan wajah yang melepuh, hitam membusuk, sosok dengan kain putih kotor bercampur tanah, tapi di depan muka memandang saya. Ingin rasanya berteriak, "Tolong! Tolong!" Tapi mulut seperti terkunci. Badan lemas tak berdaya, tak bisa apa-apa, tak bisa digerakkan. Sosok itu masih menatap saya dengan wajah buruknya, wajah dengan kucir di kepalanya. Masih menatap dengan tatapan penuh dendam. Saya paksa menutup mata dan berdoa seingat dan sekenanya. Saya paksa tidur lagi. Saya paksa badan saya untuk berbalik lagi, dan tetap saja susah. Di doa saya kemudian, badan mulai bisa digerakkan, dan saya tertidur pulas. Pagi pun datang. Suara riuh tetangga tenda mulai berkicau ingin berburu sunrise. Para pejuang senja berbondong-bondong melantunkan jejak kaki dan debu berterbangan. Sesak, perih, nan kotor itu sebuah bonus. Saya masih teringat kejadian tadi malam. Apakah sosok itu di belakang? Perlahan, saya mencoba membalikkan badan. Dan alhamdulillah, sosok itu sudah tidak ada. Saya merasa lega. Saya kemudian meraih resleting pintu tenda. Sret! Suara membuka tenda. Baru juga separuh pintu terbuka. Di depan tenda teman saya sudah ada perempuan berjubah putih duduk tersipu malu. Hanya diam, seperti merenung. Kututup lagi tenda dengan berlahan.
Saya sedikit mundur, tapi ada yang mengganjal di tubuh saya. Saya nengok ke belakang, dan dia adalah perempuan tadi. "Wah, Bang Riki!" teriakku sangat keras. Sampai Riki, Lukman, dan Agus masuk secara paksa di tendaku. Aku menutup muka. Aku takut dan shock. Bila, kamu kenapa?" tanya si Lukman. "Itu di depanku," jawabku. "Gak ada apa-apa, Bil," ucap si Riki. "Ya udah, ayo kita masak. Habis ini naik lagi," ajak si Agus. Saya pun ditenangkan oleh mereka, sembari bercanda dan membuat sarapan berupa bubur dan mie instan. Tapi sialnya, perempuan berjubah putih itu masih di sekitar tenda kami. Serasa betah sekali mengganggu kami, terlebih saya pribadi. Setelah selesai sarapan dan lain-lain, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tenda tetap berdiri dan kami tinggal. Tapi kami gembok resletingnya, jaga-jaga jika ada orang yang jahil mau mencuri ataupun mau apa di tenda kami. Dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu sekitar 1 jam lebih, karena medan yang amat sangat menanjak dan cukup curam. Tapi jiwa kami tetap berkobar menyala, meski hembusan debu selalu menerjang tubuh kami. Dan sampailah kami di pos 3. Kami masih menemui tanjakan setan menuju pos 4 Sabana 1. Tanjakan sangat vertikal, dengan kecuraman yang lumayan. Jika melihat ke belakang, kita akan melihat gagahnya Gunung Merapi yang terkenal di Jawa Tengah itu. Dapat ditempuh sekitar 1,5 jam. Sampailah di pos 4 Sabana 1, kami bisa bernafas lega. Pemandangan sangat menawan meski sedang musim kemarau kala itu. Edelweiss masih tumbuh subur dan indah. Bunga lambang keabadian hanya bisa difoto, tidak untuk dipetik. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan berkata kasar, sembarangan, kecuali berzikir atas kebesaran semua ciptaannya. Kami di pos 4 bertemu dengan pendaki dari kota Comal. Mereka mengajak kami untuk bareng menuju ke puncak. Tapi lagi-lagi kita berhadapan dengan tanjakan setan. Sering disebut dengan jembatan setan Merbabu, karena memang setan sekali tanjakan ini. Dari pos 4 ke pos 5 Sabana 2 menempuh waktu sekitar 1 jam lebih. Di sana tempat camp favorit juga, tapi cukup mistis dan misterius bagi saya, karena saya pernah mendengar dari cerita langsung dari mulut Balakarsa saat acara di tempat kami. Di pos 5 Sabana 2 dapat kita lihat sabana membentang luas. Jika di musim penghujan, sabana di sini sangat menghijaukan mata, bahkan ingin berlama-lama di sini dan tak ingin lanjut ke puncak jika sudah sampai di Sabana 2. Di atas pos 5 bisa kami lihat langsung Merbabu, yaitu puncak Genteng Songo, dan sebelahnya puncak Triangulasi. Tapi semua tidaklah mudah, karena kami harus berhadapan dengan tanjakan mesra atau tanjakan cinta. Di sini mungkin banyak pendaki yang emosi, karena sedikitnya ada pasangan pendaki yang naik di tanjakan ini dan bergandengan tangan. Tanjakan mesra Merbabu menuju puncak, tapi setelah itu pasti melewati pasar setan, yaitu pasar Dieng Merbabu. Setelah dengan sekuat tenaga, kami berada di bayangan puncak Triangulasi dan Genteng Songo di bawah pasar setan, sambil memandangi sekitar dan gagahnya Gunung Merapi mengintip Gunung Merbabu dari kejauhan. Singkat cerita, kami sampai di puncak Genteng Songo, dan kami berfoto-foto dengan pendaki asal Comal itu. Tapi tak begitu lama, karena sudah menunjukkan pukul 14.00 siang. Kami memutuskan untuk turun lagi. "Bang, ayo turun. Nanti pasti malam sampai base campnya," ajakku. "Ya udah, ayo Bil turun," jawab si Riki. Kami pun turun menuju Sabana 2, masih dengan pemandangan yang enggan untuk cepat pergi dari sini. Tapi apalah daya, semua sirna karena ketakutanku pada malam hari.
Kami pun turun menuju Sabana 2 pos 5. Sampailah di Sabana 2 pos 5. Kami teruskan langkah kami sampai di Sabana 1 pos 4. Kami mengejar agar tidak gelap, agar tidak terlalu malam. Dan tidak terasa kami pun sampai di pos 3. Sayang sekali, senja mulai mengucapkan perpisahan pada bilik sore hari. Datanglah kembali malam yang mencekam yang aku takuti. Kami dengan cepat menuruni pos 3, berbekal pertolongan cahaya senter dari pendaki asal Comal itu yang bersedia ikut turun bersama kami. Tapi sial, saya melihat Barong seperti ucapannya dari mulutnya langsung. Saat dia melihat Barong juga di pertengahan dari pos 3 turun ke pos 2. Tapi saya tak peduli, saya tetap lari kecil menuruni medan curam ini. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1. Tapi sebelum itu, saya dikagetkan dengan suara perempuan. Sayang. Suara panggilan memanggil pacarnya. Saya dengar dengan jelas suara itu dari belakang kami. Suara seorang perempuan pendaki dengan langkah tergopoh, muka pucat. Dapat saya jelaskan, dia adalah pendaki tersesat. Mungkin atau apalah. Saya merinding. Saya percepat langkah. Dan kami ternyata sudah disambut dengan sosok itu lagi. Sosok yang mengikuti kami dari awal perjalanan satu suro di Merbabu. Terima kasih sudah menyambut kami. Cerita ini pun selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih buat Nabila Mahardika yang sudah mengirimkan cerita ini. Terima kasih juga buat Balakarsa yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.